maka matahari la ilaha illallah, maka bulan la ilaha illallah, maka udara la ilaha illallah, semuanya la ilaha illallah dalam tasbihnya, dalam bahasanya. Maka dalam riwayatnya ada nabi yang memahami bahasa ular, ada nabi yang memahami bahasa binatang. Itu sesungguhnya adalah kerangka pemahaman bahwa manusia yang menjadi penerus Nabi Muhammad SAW. Mohon Pak Dedi turun ke Sumatera Utara supaya cepat selesai masalah di Sumatera Utara, masalah banjir, masalah korban banjir, masalah hutan yang gundul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. KDM kembali mengaji Al-Quran. Ya, ini video yang kita tunggu-tunggu. Tapi di video kali ini saya nggak bisa berkata banyak. Karena apa? Sudah diwakilkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Begitu ya, menusuk hati, bergetar jiwa saya bergetar mendengarkan pidato ini. Ya, gila, Masya Allah ya. Mungkin Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat sama saya yakin sama ya mendengarkan pidato ini. Ini bukan gubernur lagi nih, paket komplit. Coba ya kita simak dulu pidatonya seperti apa ya Bapak Ibu. Alangkah malunya kita di hadapan Allah di negeri yang beriman dan beramal soleh ini, ketika pungutan negara ada, pungutan zakat ada, tetapi rasa adil belum terwujud. Berarti kita sebagai penyelenggara negara belum bisa memaknai dan memahami Islam secara paripurna. Kaidah Islam mengajarkan tidak dibedakan antara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu satu kesatuan. Perbaikan dunia akan melahirkan kebaikan di akhirat. Perbuatan paripurna di dunia akan menjadikan paripurna di akhirat. Maka pengelolaan keuangan negara itu adalah pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Bukan hanya berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang menjadi kewajiban penyelenggara negara, tetapi di balik itu memiliki hakikat. Sesungguhnya pemangkasan anggaran, belanja rutin pegawai diturunkan, kemudian diarahkan 70% belanja untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah bagian dalam memahami ajaran Islam secara esensial. Maka kegagalan seorang gubernur adalah masih ada orang yang menjadi pengemis di perempatan jalan, masih ada anak-anak yatim yang tidak sekolah, masih ada orang-orang miskin yang rumahnya roboh, masih ada orang yang kebanjiran tapi tidak tertangani dengan baik, masih ada orang yang bunuh diri karena terikat bank emo, bank keliling, pinjol. Itu adalah kegagalan seorang pemimpin. Untuk itu, pada kesempatan hari ini saya mengajak pada seluruh penyelenggara negara di Provinsi Jawa Barat, para bupati, wali kota, para kepala desa, kepala kelurahan, mari kita bersama-sama memiliki kesadaran. Keislaman kita bukan dinilai dari umroh kita yang dilaksanakan setiap tahun. Keislaman kita bukan dinilai dari gamis yang kita pakai. Keislaman kita bukan dinilai dari peci hitam dan putih yang kita kenakan, dari sejarah yang kita hamparkan. Keislaman seorang pemimpin dinilai dari senyum rakyat dalam setiap waktu. Sekolah tidak mesti ngantri, senyum rakyat dalam setiap waktu makannya tepat dan bergizi, senyum rakyat dalam setiap waktu jalannya halus, senyum rakyat dalam setiap waktu pupuk tidak sangat mudah didapatkan, senyum rakyat dalam setiap waktu ketika sakit di rumah sakit negara tampil dan hadir untuk mengobatinya. Dokter dan para medis tanpa membedakan kaya dan miskin datang dengan penuh senyumannya. Senyum rakyat dalam setiap waktu ketika seorang yang melahirkan penuh dengan kenyamanan, bayi yang terlahir dilayani oleh para medis dengan senyuman. Maka adalah
kehinaan bagi seorang pemimpin apabila di Jawa Barat masih ada orang yang meninggal, mayatnya tak bisa pulang, ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS-nya nunggak. Bayinya ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS nunggak. Anak-anak tidak bisa sekolah, orang-orang miskin makan hanya dengan garam, rumah roboh atau bocor, sedangkan negara abai dalam fasilitasnya digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. Untuk itu, marilah kita jadikan kesadaran 1 Syawal 1446 Hijriah ini adalah sebuah kesadaran kolektif, kesadaran ritual dan spiritual kita sudah sangat tinggi. Pejabat umroh ngantri, orang-orang kaya umroh ngantri, masjid-masjid Jumat penuh, mimbar-mimbar penuh, ceramah-ceramah dalam setiap waktu. Itu baik, tetapi lebih baik secara substansial adalah dana-dana yang kita miliki digunakan untuk menangani orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum mustadaifin, kaum du'afa, orang-orang fafa, orang-orang yang merintih dalam setiap waktu meminta pertolongan tapi abai orang untuk menolongnya. Kesadaran itulah yang diperlukan oleh negeri hari ini. Maka jihad kita para pemimpin hari ini adalah jihad menahan hawa nafsu kita untuk menyerap anggaran untuk kepentingan kita, kemudian kita mengorbankan diri kita, emosi kita, keinginan kita untuk membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, agar kita kembali pada kesadaran Undang-Undang Dasar 1945, agar kita kembali pada kesadaran keislaman kita. Maka terakhir, andai kata di sebelah kanan kita ada bangunan yang dibangun dengan angka 60 juta golden, dengan tingkatan 6 ke atas dalam bentuk tusuk sate, dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, oleh POC yang hidupnya hanya dari perkebunan teh, perkebunan karet, perkebunan Cina. Mereka mampu membangun jalan-jalan yang berkualitas, mereka mampu membangun bangunan-bangunan yang berkualitas yang masih digunakan oleh kita hari ini. Mereka mampu membangun bendungan-bendungan yang berkualitas. Pertanyaannya adalah, kenapa kita yang mengklaim kaum pribumi itu tidak mampu mengelola perkebunan? Jangankan membangun gedung seindah gedung sate, hanya mengelola kebunnya saja sudah tidak mampu dengan dikontrakkan kepada pihak lain yang melahirkan longsor, kekeringan. Betapa kita sebagai beragama punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita sebagai bangsa yang berpancasila merasa malu oleh POC. Oleh POC saja kita sudah kalah dalam melakukan pengelolaan, apalagi oleh bangsa lain. Untuk itu, mari kita bersama-sama tinggalkan keegoan ritual kita. Mari kita bersujud dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meyakini akan turun pada kita mana kita memiliki kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang salah dalam pengelolaan kebijakan. Marilah kita minta maaf pada anak-anak miskin yang tidak bisa sekolah. Marilah kita minta maaf pada orang-orang miskin yang mereka masih tak sanggup makan sebaik makannya kita. Marilah kita minta maaf pada orang-orang fakir yang harus dia mencuri hanya untuk kebutuhan melahirkan keluarganya. Marilah kita minta maaf pada mereka, tinggalkan keangkuhan dan kesombongan kita. Kan maknanya tadi, Siliwangi ini irisannya dengan kesundaan begitu tinggi. Bahkan tadi digambarkan oleh Pak Gub, salah satu simbolnya itu maung. Maung itu bisa disingkat juga dengan manusia unggul. Ya, saya tanya, baru saya dapatkan maknanya tadi. Gimana Pak Gub kegiatan hari ini sih? Saya masih sibuk bersih-bersih, Ustaz. Nah, jadi lambang putih itu saya digambarkan juga dengan kebersihan, rupanya senang bersih-bersih. Menjadikan semua daerah itu tertata dengan rapi. Nah, itu digambarkan dengan takwa. Kami minta tolong kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi, tolong datang ke Aceh, bantu kami daerah Aceh Utara, Kecamatan Sunudun, Kampung Lekua. Kami abrasi sangat besar
Kami butuh pertolongan Kang Dedi dari Gubernur Jawa Barat. Tolong Kang Dedi, Gubernur Jawa Barat yang sangat mulia, tolong turun ke Aceh untuk bantu kami. Permintaan saya hari ini, Dedi Mulyadi atau KDM turunkan hari ini juga, turunkan Dedi Mulyadi ke Sumatera Utara untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Sumatera Utara. Mohon Pak Dedi turun ke Sumatera Utara supaya cepat selesai masalah di Sumatera Utara, masalah banjir, masalah korban banjir, masalah hutan yang gundul. Mohon Pak Dedi turun ke Sumatera Utara. Cuma 6 menit Dedi Mulyadi kelar, bisa membantu bantuan ke Sumatera Utara hampir 6 miliar lebih. Cuma 6 menit, bos. Tolong Pak Dedi turun ke Sumatera Utara untuk membantu masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih. Salam aspirasi. Gubernur ataupun provinsi pertama yang membantu bencana banjir di Sumatera adalah KDM ataupun Gubernur Jawa Barat. Itulah gubernur dari salah satu wilayah di Indonesia yang sangat luar biasa, sigap, tegas. KDM dalam 10 menit bisa mengumpulkan donasi 7M untuk sumbangan ke Sumatera Aceh. Saya kemarin berpikiran kirain KDM tutup mata dalam bencana tersebut. Ternyata memang KDM memang orangnya senang membantu. Saya tidak menyangka beliau mau ikut nanti turun tangan untuk pendistribusian bantuannya. Duit 7M itu 1M untuk sewa pesawat, 6M untuk belanja macam-macam untuk keperluan bencana di sana. Saya sampai terharu sama beliau karena sempat-sempatnya beliau mau turun ke lapangan ke daerah Aceh, Sumatera untuk mendistribusikan bantuan. Ya, memang saya tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang KDM. Memang hampir semua sifatnya itu benar-benar membantu walaupun jauh. Tapi masih ada juga yang benci sama beliau. Sampai beliau diadukan ke KPK, dilapor KPK. Beliau apa sih yang dikorupsiin? Duitnya banyak. Otaknya pada kemana itu yang ngelaporin ke KPK? Aneh, aneh. Terus KDM membantu sesama, walaupun banyak rintangan, halangan, walaupun banyak yang juga yang benci kepada beliau. Terus KDM, semoga semuanya diberikan kelancaran sampai pendistribusian bantuan terlaksana. Hidup KDM. Pak Dedi, dukungan Pak Dedi. Ya, ini jadi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, di lokasi longsoran, kebanjiran. Tuh Pak Dedi tuh. Saudara saya, ucapan KDM itu sangat nyata dan terbukti. Pasti bencana akan datang apabila manusia-manusianya serakah dan tidak punya otak. Banyak hutan yang digunduli, tambang-tambang ilegal bertebaran di mana-mana. Makanya terjadi bencana sangat luar biasa, sangat dahsyat sekarang ini yang terjadi di Sumbar, Sumut, dan Aceh. Ini akibat keserakahan manusia yang tidak bertanggung jawab. Makanya buat pemerintah pusat khususnya Presiden dan bawahannya segera bertindak cepat dan tepat untuk menangani bencana yang sangat luar biasa ini. Pokoknya yang melanggar harus ditindak, yang tidak benar harus diadili agar terjadi keadilan di Indonesia.
biar tidak terjadi lagi bencana yang sangat besar di Indonesia. Pokoknya mulai dari sekarang pemerintah itu harus turun ke lapangan, action dan bertindak cepat. KDM ini sangat luar biasa, pemikiran yang sangat jenius. KDM sudah memprediksi bencana akan datang di Indonesia apabila orang-orangnya serakah, tetap melaksanakan penambangan ilegal dan penebangan hutan. Pokoknya semoga Jawa Barat di tangan KDM makmur, sejahtera, tidak terjadi bencana. Pokoknya maju terus untuk KDM. Dan kita ini siapa sih? Kita ini makhluk apa? Nah, Jawa Barat ini kan lama kehilangan jati dirinya. Abang orang Palembang tuh jelas Pak jati dirinya. Sumatera Selatan pasti punya kebanggaan sama Sriwijaya Pak. Orang Makassar tuh jelas Pak. Orang Sumatera Barat tuh jelas Pak. Orang Jawa Tengah tuh jelas. Orang Jawa Timur ceritanya Mojopahit. Jelas Pak. Orang Jawa Barat, di mana letak kejelasan ideologi dirinya? Dari mana dia berasal? Siapa silsilah karuhunnya? Karuhun itu kan, saya ngomong tentang karuhun itu, yang itu di Jawa Barat itu sesuatu yang tabu diomongin, ya kan? Karuhun itu leluhur. Kan saya ngajarin sebenarnya. Loh, kita ngomong tentang nasionalisme. Kita ngomong tentang nasionalisme. Nasionalisme kita menjadi semu, menjadi formalisme upacara. Formalisme upacara. Iya, yang disebut dengan seorang nasionalis itu formalisme upacara. Mengikuti upacara-upacara, kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap nasionalis. Yang paling lucu pakai nasionalis itu pakai jas, pakai dasi. Kan upacara kita selalu ditandai itu dari dulu. Nasionalis itu. Padahal jas dasi kan bukan bajunya nasionalis kita. Nah, bagi saya nasionalisme itu adalah keterikatan kita pada leluhur kita. Kalau orang terikat sama leluhurnya, maka dia akan terikat pada tanahnya, pada airnya, pada udaranya, dan pada cahaya matahari. Wow. Bagi orang adat, itu yang disebut papat kelima pancer ya, di Sunda, kan? Yaitu kan tanahnya itu hitam warnanya, airnya warnanya putih, udaranya berwarna kuning, api itu warnanya merah. Yang orang Bali punya ajaran Tihiti Karana, orang Sunda punya ajaran papat kalimat tunggal. Itu kan, sedangkan undang-undang dasar kita menegaskan tentang manusia Indonesia seutuhnya. Nah, kalau manusia Indonesia seutuhnya berarti dia harus utuh, punya keterikatan batiniah, punya keterikatan lahiriah dengan seluruh alam di mana dia berasal dan di mana dia hari ini berpijak. Nah, keterikatan itu akan melahirkan ikatan moral. Makanya saya katakan di Sunda, sebenarnya kalau kita kembali pada ajaran Sunda, itu nggak ada jual beli tanah sebenarnya. Kan nggak boleh. Nggak ada jual beli tanah. Masa negara diperjualbelikan gitu loh. Itu perspektif kebudayaan loh. Dan itu menjadi hukum yang mengikat pada dirinya, pada keterikatan pada alamnya. Nah, sehingga kalau ngomong, ini kita masuk lagi pada wilayah-wilayah ketuhanan. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita menjadi makhluk spiritual, makhluk beragama, ya kan? Kita kan langsung mengklaim diri kita beriman pada Allah. Ketika beriman pada Allah, maka kita berserah diri pada Allah. Pertanyaan yang berikutnya adalah, ketika berserah diri pada Allah itu, kita harus mengikuti hukum Allah. Hukum Allah mana yang mengikat diri kita dalam setiap waktu? Dan tidak perlu tafsir, tidak perlu pemahaman, tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada riwayat. Adalah hukum Allah yang sudah pasti tidak ada pemahaman dan terasa langsung oleh diri kita, adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum alam. Sudah pasti. Nah, sehingga secara spiritual kita berserah pada Allah, tetapi secara material kita berserah mengikuti aturan alam yang sudah pasti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang mana yaitu membahas tentang begitu dalam sekali, gila sih sumpah. Tapi ya bukan itu aja, tapi di situ banyak sekali ilmu yang kita dapat, ya terutama tentang politik. Dan ya kita tahu bahwa banyak sekali orang yang ingin misalnya jadi bupati ataupun ya ingin menang dalam berpolitik, ya beliau pakai uang ataupun apa ya. Tapi KDM tulus ya, menikmati prosesnya itu loh, menikmati
perjuangannya, ya, menikmati dengan sangat lama prosesnya dan akhirnya terbentuklah KDM seperti sekarang ini ya Bapak Ibu. Jadi ya butuh waktu untuk KDM seperti sekarang ini ya. Oke, dimanapun Bapak Ibu berada, semoga sehat selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih, itu dia video kali ini. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.